Sebuah kabar mengejutkan datang dari Vivi Paris, mantan istri Vicky Prasetyo. Pada Kamis malam, tanggal 26 September tahun 2024, Vivi Paris didapati sedang menemui advokat Dr. Togar Situmorang di Bilangan, Jakarta Selatan. Pertemuan Vivi Paris dengan Dr. Togar Situmorang terkait kasus Vivi Paris dengan Vicky Prasetyo yang hingga saat ini belum selesai. Lantas kasus apakah yang sedang dihadapi oleh Vivi terkait laporannya terhadap Vicky Prasetyo di Polda Metro Jaya? Berikut pernyataan dan kritik pedas untuk Polda Metro Jaya dan Vicky Prasetyo dari Dr. Togar Situmorang selaku kuasa hukumnya Vivi Paris. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Ada kegiatan apa nih Bang malam ini dengan Mbak Vivi Paris nih? Kita sangat bersyukur pada malam hari ini kami dari Law Firm Dr. Togar Situmorang bisa diberikan satu kepercayaan terkait permasalahan hukum yang menurut saya ini sudah terlalu lama, karena klien kita ini Mbak Vivi Paris ini telah melaporkan seseorang yang bernama yang bernama Vicky Prasetyo. Nah, terkait masalah dana investasi ya, kisaran hampir 100 juta. Ya, dan laporan itu sudah masuk dari beberapa tahun yang lalu dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini bagian daripada Renata. Nah, ini kami sangat sayangkan karena sekian lama baik itu Vicky, baik itu adanya ya, Nabila Gabriela ya, sampai detik ini belum mau memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya. Jadi kesempatan ini Mbak Vivi sendiri telah mempercayakan ke kita. Nah, kita minta Polda Metro Jaya jangan pakai lama, panggil segera orang-orang tersebut karena klien kita ini sudah membuat BAP, sudah diperiksa saksi-saksi, bukti-bukti sudah diberikan. Tapi untuk kepastian hukum sampai detik ini dia tidak terima. Makanya ada apa dengan Polda Metro Jaya? Polda Metro Jaya harap segera ditindaklanjuti. Jangan hanya dipeti eskan atau didiemin aja. Kan begitu? Ya. Nah, kalau kita lihat dari LP yang diterima dari Mbak Vivi Paris itu pasal 378 dan 372, yaitu pasal penipuan dan penggelapan. Di mana memang ancamannya kalau untuk 378 itu 4 tahun, tapi kalau 372 itu 5 tahun. Nah, tapi dalam hal ini bukan terkait pasalnya. Yang kita sangat sayangkan kinerja dari pihak Polda Metro Jaya. Seorang warga negara taat akan hukum membuat laporan di Polda, tapi terlapornya sendiri masih bebas berkeliaran. Bahkan kita dengar si terlapornya sendiri ikut pencalonan di pilkada. Artinya orang itu kan punya uang, tapi kewajiban kepada klien kita tidak bisa dipenuhi. Bagaimana itu? Nah, itulah bagian-bagian yang kami akan pertanyakan nanti. Mbak Vivi, kronologisnya sedikit aja. Ya, seperti yang seperti yang sudah nih. Ini kan sudah lama kasusnya nih, masalahnya udah lama. Jadi awalnya itu saya diajak bisnis karaoke, karaoke itu terletak di Cikarang, Bekasi, begitu. Sempat launching juga dan dihadiri oleh beberapa artis kita, gitu kan, artis-artis senior tentunya ya kan. Nah, setelah berjalan kok hasil dari keuntungan atau apapun sebutannya, sepeser pun saya tidak terima. Lalu berjalannya waktu saya minta investasi saya dikembalikan saja. Begitu. Artinya dana titipan dana itu titipan, ya? Betul, dana titipan saya minta dikembalikan dan Vicky menyanggupi. Si VP ini menyanggupi, lalu membuatlah surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan dana titipan. Untuk mengembalikan
dana titipan dana yang saya berikan sebesar ke 100 juta ya. yang telah diterima dia secara langsung ya. Betul, gitu. Jadi karena tidak ada realisasi, akhirnya saya membuat laporan. Kan begitu, janji-janji saja saat itu ya, bilang iya. Udah jatuh tempo saat itu ya, akhirnya saya laporkan aja gitu. Jadi Di Polda udah berapa tahun tuh? di Polda 2 tahun ya. Sampai 2 tahun, bayangkan. 2 tahun. Bapak Kapolda kinerjanya gimana itu? Penyidik-penyidik Polda Metro Jaya, terutama Sub Renata. Bang, seharusnya kalau 3 kali pemanggilan bisa dijemput paksa seperti apa Nah ini seharusnya? karena ini masih kita baca klarifikasi, artinya belum ada yang namanya upaya paksa. Nah makanya kita adanya hari ini kita lempar ke media agar menjadi perhatian, biar pihak kepolisian memanggil orang tersebut, malah jangan dibiarkan, itu maksudnya. Memang nanti penyidik ataupun pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang nangani kasusnya Vivi Paris itu tidak bergubris juga setelah dengarnya kita hari ini kita sudah lempar di media, maka tidak tutup kemungkinan kami akan laporkan kelalaiannya ke pihak Propam. Kalau terakhir komunikasi, sebenarnya komunikasi lancar itu menyoal anak saja. Oke, menyoal kasus ini tidak pernah dibahas sama sekali. Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada itikat bagaimana, oh aku cicil ya, atau misal gitu. Tidak ada omongan apa-apa. Hanya anak aja. Jadi dalam hal ini kita tidak mau dicicil, Nggak mau tidak dicicil. mau berdamai, hanya uang kembali utuh. Utuh. Jadi pada kesempatan ini tadi kita bilang bahwa kita sudah diberikan kepercayaan sama Mbak Vivi Paris terkait laporan dia di Polda Metro Jaya. Yang terlapornya jelas diduga bernama seseorang Vicky Prasetyo. Nah terkait masalah kerugian secara materi sebesar 100 juta dan bukti-bukti sudah diserahkan ke pihak penyidik. Namun yang kita sangat sayangkan, sudah katanya penyidik melayangkan panggilan, tapi tidak ada upaya lain. Malah kelihatannya itu ada pembiaran. Bahkan orang tersebut lalu lalang bisa mengikuti konstelasi daripada pemilihan daerah. Nah ini juga kan nggak benar ya, kayak gitu-gitu. Sebagai contoh, masa harus orang-orang seperti itu yang mau dipilih rakyatnya? Itu ya kan juga nggak benar. Makanya pada kesempatan ini pihak Polda Metro Jaya tolong segera atensinya. Kalau tidak maka penyidiknya kami akan laporkan ke pihak Propam. Kalau bisa Anda kooperatif, datang. Kalau merasa kamu tidak bersalah, nggak ada salahnya dong dipanggil polisi. Karena equality before the law, presumption of innocent. Dan lagi pula ini kan teman baik juga. Betul nggak? Pernah kalian bersatu. Betul. Ya kan? Kenapa sekarang harus seperti ini? Tahu uang cuma 100 juta. Gitu loh. Mungkin bagi beliau kan uang itu nggak seberapa. Tapi bagi Mbak Vivi Paris, terutama untuk anak yang di Vivi Paris, 100 juta itu kan penting kan gitu ya Mbak ya? Betul. Sudah itu aja sih, biar sama-sama enak. Masa lalu sudah selesai, kita lihat ke depan. Betul nggak? Mudah-mudahan dengan itu rezeki berlimpah. Mbak Vivi juga bakal bisa berlimpah karena nggak tersangkut. Nah gara-gara tersangkut ini, ya udah dia nggak fokus gitu loh. Ada sesuatu yang ngeganjel di hatinya, bukan dendam. Gitu loh, itu yang kita inginkan. Sebagai calon pemimpin rakyat harusnya memberikan teladan yang baik. Jangan melakukan hal-hal yang memang diduga ya itu betul-betul adanya satu perbuatan melawan hukum.